Di antara semua kisah para nabi, ada perjalanan sunyi yang penuh ujian, namun dibingkai oleh cinta keluarga yang tak pernah goyah. Kisah tentang seorang ayah yang taat, seorang ibu yang teguh, dan seorang anak yang sejak kecil telah memilih jalan berserah diri. Selamat datang di Lembah Cahaya TV. Mari kita temani perjalanan Nabi Ismail alaihissalam, sebuah kisah yang lembut, namun syarat keteguhan yang membuat hati kita ikut bergetar. Di sebuah lembah yang gersang, tanpa pepohonan, tanpa satu tetes air pun, Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan bayi Ismail sendirian atas perintah Allah. Langkah Ibrahim menjauh perlahan. Hajar mengikuti dari belakang, menahan gemetar di suaranya, lalu bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ketika Ibrahim mengangguk tanpa menoleh, Hajar pun berhenti bertanya. Jika ini perintah Allah, maka Allah pula yang akan menjaga mereka. Ibrahim menatap keluarga kecilnya untuk terakhir kalinya. Dengan doa yang dilantunkan dalam tangis yang tertahan, ia memohon agar lembah itu diberkahi dan hati manusia kelak dipenuhi kasih saat mendatanginya. Doa itu menjadi awal dari kisah besar umat manusia. Hari-hari berlalu, persediaan makanan habis. Ismail menangis kehausan. Tangisan itu menusuk hati seorang ibu. Hajar berusaha tetap kuat. Ia meletakkan Ismail di tanah, lalu memandang sekeliling dengan harap yang nyaris padam. Ia melihat seberkas kemungkinan dari kejauhan dan bergegas naik ke Bukit Syafa. Tidak ada siapa-siapa. Ia turun dan berlari menuju Marwah, berharap melihat manusia atau setidaknya burung yang menandakan air. Masih tidak ada apa-apa. Hajar berlari bolak-balik 7 kali. Setengah berlari, setengah berdoa. Nafasnya terengah, matanya penuh cemas, namun langkahnya penuh keyakinan. Dan di saat keputusasaan hampir menyentuh hatinya, dari hentakan kaki bayi Ismail atau gesekan tumitnya, air mulai memancar dari tanah. Hajar terkejut. Ia bergegas membendung air itu sambil berseru penuh haru, "Zam-zam, Zam-zam." Air itu terus mengalir, tak pernah kering, menjadi tanda kasih Allah hingga hari ini. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi remaja yang beriman. Kabilah Jurhum datang dan terpesona melihat mata air yang tak pernah berhenti. Dengan penuh hormat, mereka meminta izin kepada Hajar untuk menetap di lembah itu. Perlahan, Makkah pun hidup. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, sopan, dan pandai memanah serta berburu. Ia dikenal rendah hati dan sangat berbakti kepada ibunya, Ibrahim. Meski semakin tua, sering datang menjenguk. Setiap pertemuan ayah dan anak itu berlangsung sederhana, namun syarat makna. "Bagaimana hidupmu, wahai anakku?" tanya Ibrahim. Ismail menjawab dengan tenang, "Allah selalu mencukupi." Jawaban singkat, namun memantulkan keyakinan yang dalam. Kadang Ibrahim membantu Ismail memperbaiki panahnya. Kadang mereka berjalan menyusuri lembah, berbincang tentang kehidupan, tentang rezeki, dan tentang tawakal kepada Allah. Ibrahim bangga melihat putranya tumbuh dengan karakter mulia. Tidak banyak bicara, namun setiap kata berbobot. Tidak banyak mengeluh, namun setiap tindakan mencerminkan syukur. Kebersamaan ayah dan anak ini menjadi fondasi spiritual yang kokoh sebelum datangnya ujian besar yang kelak mengguncang hati seorang ayah dan mengukuhkan ketaatan seorang anak. Suatu malam yang sunyi, Ibrahim alaihissalam kembali menerima mimpi. Mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya menyembelih putra yang paling ia cintai. Ibrahim tahu, mimpi para nabi adalah wahyu. Namun sebagai seorang ayah, hatinya tetap bergetar. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak memaksakan. Ia memilih berbicara kepada Ismail
dengan kelembutan. "Wahai anakku," ucap Ibrahim perlahan, "aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail terdiam sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena merenung. Lalu dengan suara yang tenang dan keyakinan yang utuh, ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada tangisan, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah kepasrahan dua hamba yang sepenuhnya percaya kepada Rob mereka. Ayah dan anak itu berjalan bersama menuju tempat pelaksanaan perintah. Langkah mereka pelan, namun hati mereka teguh. Ibrahim menggenggam pisau, sementara Ismail menyerahkan dirinya dengan penuh keikhlasan. Ketika Ibrahim membaringkan Ismail dan mengarahkan wajahnya ke tanah, tangannya bergetar bukan karena ragu kepada Allah, tetapi karena cinta seorang ayah yang sangat dalam. Namun sebelum pisau itu melukai, Allah memanggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Perintah itu dihentikan, ujian itu selesai. Ismail digantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Hari itu, Allah tidak mengambil nyawa seorang anak. Allah mengangkat derajat seorang ayah dan seorang anak yang telah membuktikan bahwa cinta kepada Allah berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah, kelak umat manusia mengenal makna pengorbanan. Bukan sekadar menyembelih, tetapi menundukkan ego, rasa memiliki, dan ketergantungan dunia. Tahun-tahun berlalu, Ibrahim dan Ismail kembali dipertemukan dalam tugas besar berikutnya. Meninggikan fondasi Ka'bah. Ayah dan anak itu bekerja berdampingan, mengangkat batu demi batu. Ketika bangunan itu meninggi, Ibrahim berdiri di atas pijakan, sementara Ismail menyerahkan batu kepadanya. Di sela-sela kerja mereka, doa terus mengalir dari lisan yang tulus. "Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sungguh, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Ka'bah bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol ketaatan, warisan tauhid, dan hasil kerja dua generasi yang disatukan oleh iman. Ismail tumbuh menjadi nabi yang lembut, namun tegas, hidup di tengah masyarakat, membimbing dengan akhlak sebelum kata-kata. Ia menjaga amanah, menepati janji, dan mengajak kepada kebenaran dengan kesabaran. Dan dari kehidupannya, kita belajar begitu banyak hal tentang keikhlasan seorang ibu, keteguhan seorang ayah, dan kepatuhan seorang anak. Kisah Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang kata, tetapi tentang pilihan. Bahkan ketika pilihan itu terasa berat bagi hati, semoga kisah ini menenangkan jiwa kita, menguatkan langkah kita, dan mengingatkan bahwa setiap ujian selalu dibingkai oleh kasih sayang Allah. Terima kasih telah menemani perjalanan ini bersama Lembah Cahaya TV. Jika kisah ini menyentuh hatimu, semoga ia menjadi cahaya yang terus hidup dalam setiap langkah kehidupanmu.